Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Rizky Spiktar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelas 9 ya, teman-teman ya. Karena banyak yang request ke saya, Pak, jangan kelas 7 saja, kelas 8 dan kelas 9 dong ya. Tapi pada saat ini kita akan membahas kelas 9 dulu ya, kelas 8 nya nanti karena kita lumayan agak sibuk ya, jadi mohon bersabar, jika nanti ada waktu pasti akan saya buat. Ini dia buku kelas 9 karena belum ada kurikulum merdeka, buku kurikulum merdeka, berarti kita pakai buku yang lama seperti ini bukunya ya teman-teman ya, bisa dilihat. Oke. Ya, kalau teman-teman belum punya, silakan gabung aja ke Telegram kita ya teman-teman ya. Silakan nanti link Telegramnya akan saya tampilkan di deskripsi atau di komen ya teman-teman ya. Baiklah, selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat upload video terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, subscribe ke teman-teman kita semua ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah 5.000 subscriber ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ayo kita bisa 10.000 subscriber ya. Silakan bantu channel yang berkembang ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan mulai materinya untuk kelas 9 bab pertama. Oke. A few moments later. Oke, untuk yang bab pertama, silakan teman-teman lihat di slide ini, yaitu perpangkatan dan bentuk akar ya. Di sini untuk yang di buku yang lama, buku kurikulum 2013 revisi ini, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan saya skip aja ya, karena ini akan memakan waktu. Kalau ini kan umpamanya di kelas ya. Baiklah, seperti ini bisa dibaca sendiri. Di sini kita akan belajar bilangan berpangkat, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Oke. Peta konsepnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan secara sederhana, secara singkat saja, tidak perlu bertele-tele ya. Yang penting-penting saja, yang kiranya yang sering keluar ya teman-teman ya. Seperti ini ya, saya bilang kegiatan 1, memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Saya langsung skip aja supaya menghemat waktu ke tabelnya ini ya teman-teman ya. Di sini pengguntingan ke 1, banyak kertas. Kalau kita gunting kertas pertama menjadi 2, terus dari 2 kertas kalau kita gunting lagi jadi berapa gitu ya. Nah, kalau kita kan tadi sediakan selembar kertas serta sebuah gunting kertas. Lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetrinya. Guntinglah kertas pada sumbu simetrinya. Tumbuhkan hasil gunting kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Berikan kertas tersebut kepada temanmu. Ya, kalau 1 menjadi 2, berarti 2 kalau digunting lagi itu akan menjadi 4 ya teman-teman ya. 2 akan menjadi 4 gitu kan. Nah, 4 ya. Terus kalau digunting lagi 4, pengguntingan ketiga dari 4 menjadi 8 gitu ya, dan seterusnya ya, digunting terus. Oke, saya rasa ini nggak ada masalah, ini masih awalan aja. Kita lanjut. Nah, dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan pertama. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua, dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak n kali, banyak kertas hasil penggunaan ke n adalah, oke, ini kalimat pentingnya atau hal yang penting yang harus kita garis bawahi ya teman-teman ya. Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai kali 2, maka bisa dibuat 2 sebanyak n ya. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat n, dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A.
Contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5 dapat disebut dengan perpangkatan 3 ya. Perpangkatan 3 atau negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2 pangkat 4 atau dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2 gitu ya teman-teman ya. Ini hanya penulisan saja, saya rasa tidak ada masalah. Ya, ini lakukan uji coba. Saya skip aja ya teman-teman ya. Kegiatan lagi, kegiatan notasi pangkat. Oke, di sini kita langsung ke tabelnya. Kita lihat tabelnya di sini perpangkatan 5 pangkat 2 itu penjabarannya adalah 5 kali 5. Bukan 5 kali 2 ya teman-teman ya, tapi 5 kali 5 itu hasilnya nilainya adalah 25. Kemudian 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. 5 pangkat 4 yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 625 dan seterusnya ya. Saya rasa ini nggak ada masalah. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis. Diingat 5 itu adalah basisnya ya, atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkatnya. Kalau saya sering bilang ini, kalau yang 5 itu bilangan pokok, kalau yang 3 itu bilangan eksponen ya. Tapi ada yang bilang basis juga nggak masalah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada latihan ya. Kita akan coba aja bentuk perkalian seperti contoh tadi lah ya. Saya rasa ini bisa lah. Ini berarti 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya teman-teman ya. Itu berarti 16 ya. Kemudian ini 3 kali 3 kali 3. Ini berarti 27 ya. Kalau saya sih sebenarnya kalinya tuh titik teman-teman ya. Sebenarnya kalau saya tuh kalinya titik supaya membedakan dengan huruf X, karena sebenarnya kalau saya begini tuh huruf X ya teman-teman ya. Oke, 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Saya belum menghitungnya, bisa dicek sendiri. Nanti kelamaan. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25, 25 ke 25 625. 10 pangkat 7 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 berarti nolnya ada 7, 10 juta. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, 4 pangkat 5 nih penasaran juga ya, kita hitung aja deh ya. 4 kali 4 16 kan 4 4 4 4 4 4 pangkat 5 ini 16, ini 16 kali 16 256 kali 4 42 22 10 1024 ya. Oke, dah ya. Jawab semua ya teman-teman ya. Baik, berdasarkan tabel di atas tuliskan kembali lawan log n dengan n bilangan pula positif. Oke, ini saya lewati dulu. Kita langsung ke sini. Setelah melakukan kegiatan 2, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan? Oke, di sini simpulannya perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut apa tadi teman-teman ya? Basis ya. Kemudian banyak bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen ya. Atau pangkat eksponen. Oke, lanjut. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat n, A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai kali A dengan n bilangan bulat positif. Sebanyak n, A disebut dengan basis atau bilangan pokok dan n disebut eksponen atau pangkat. Oke, kita lanjut aja dulu teman-teman ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan adalah ini mirip kayak tadi ya. Oke, contoh perpangkatan seperti itu 3 kali 5, apa ini kayaknya sama nih, menulis perpangkatan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya, berarti karena negatif 2 nya muncul 3 kali maka dia pangkat 3 ya teman-teman ya. Oke, kalau sekarang pakai variabel y, di sini y nya kali y kali y kali y kali y kali y sampai 6, berarti y pangkat 6. Udah gitu-gitu aja sih teman-teman ya, saya rasa nggak ada masalah sih. Oke, yang ini negatif 0,3 pangkat 2. Hati-hati ini negatif ya, maka dibuat seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, negatif 0,3
0,3 dikali negatif 0,3. Nah, di sini hasilnya adalah negatif ke negatif hasilnya positif, 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,09 ya. Itu akan sama itu dengan yang bawahnya 0,3 pangkat 2 ya. 0,3 kali 0,3 hasilnya sama 0,09 juga ternyata ya. Akan tetapi kalau dia berpangkat 3 seperti ini, berpangkat 3 dia hasilnya angkanya sama teman, tandanya berbeda, yang satu negatif yang satu positif ya. Ingat kalau dia angkanya negatif, kalau dia berpangkatnya ganjil, maka nih ganjil ya, ini kan pangkat 3 ya, maka dia hasilnya akan negatif nih, negatif 0,027 ya. Tapi kalau dia positif ya positif aja gitu ya. Oke, lanjut. Negatif 2 pangkat 3 berarti dia negatif ya, 2 pangkat 3 nya hasilnya 8. Kalau negatif 2 pangkat 4 berarti dia kan genap, maka dia positif, maka dia hasilnya positif. Oke, saya rasa nggak ada jadi masalah. Berdasarkan contoh 2, tentukan perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilang positif dan negatif. Oke, tadi udah ya. Kita lanjut ke contoh operasi melibatkan bilang berpangkat. Oke, jika ada soal seperti ini, 3 tambah 2 dikali 5 pangkat 2. Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang kita hitung dulu adalah 5 pangkat 2-nya ya, teman-teman ya, berarti 25. Jadi 3 tambah 2 dikali 25, 3 tambah 50 sama dengan 53. Nah, soal yang berikutnya, yang ini, 4, nih ya, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Kalau tidak dalam kurung, kita dahulukan yang pangkat dulu, kemudian yang bagi, kita bagi ya, 4 pangkat 3 kan 64 nih, kemudian kita bagi 8, hasilnya 8, ditambah 9, hasilnya 17 ya teman-teman ya. Oke, nggak jadi masalah. Kita lanjut selesaikan soal-soal di bawah ini. Oke, ini ada soal ya, saya paling mengerjakannya untuk Oke, saya mengerjakannya sampai nomor 2 aja kali ya. Kita mulai. Berarti ini hasilnya adalah negatif 2/3 pangkat 4 ya. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Oke. Kemudian yang ini kalau bentuk pangkatnya kan berarti T kali T kan, berarti T pangkat 2. Kemudian 2 kali 2 kali 2 kan 2 pangkat 3 kan, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 saya taruh depan dikali T pangkat 2. Oke, lanjut. Yang ini tentukan hasil dari berarti 9 bagi 3 bentar 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3 itu 64 ya kan. 9 berarti ini kan 9 bagi 3 kali 64 berapa, 64 kali 3 itu hasilnya adalah 192. Oke ya, ini sama dengan, oke lanjut. Ini 1/8 pangkat 3. Waduh, gede ini angkanya. Berarti ini 1/8 ke 8 64 kali 8 512 ya. Ya nggak sih? 64 kali 8. Iya benar ya. Dikali 16 ditambah setengah. Berarti tambahnya belakangan. 512 dibagi 16, teman-teman. Berarti sini berapa? 3 ya. 3 kali 16 48, berarti ini 32, berarti ini 2. Berarti ini 32, teman-teman. 32. Berarti 1/32 ditambah 1/2, berarti KPK-nya 32. Berarti sini 1 ditambah 16, maka hasilnya adalah 17/32. Oke. Yang ini kayaknya nggak usah. Yang 3. Oke. Oh, ini masuk ke latihan. Oke, biar nggak terlalu panjang, saya sudahi dulu untuk yang materi subbab materi satunya. Di sini ada latihan 1.1 untuk video berikutnya ya, di part kedua teman-teman ya, supaya ini videonya tidak terlalu panjang. Oke, baiklah, sampai di sini dulu untuk video yang mau part pertama. Silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya, kan subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus memantau upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kita semua ya teman-teman ya. Baiklah, jika banyak nonton, kita akan lanjut ke latihan 1.1-nya ya teman-teman ya. Baiklah, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.